Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam berbahagia untuk teman-teman yang mampir di channel ini. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi 5 judul karya ilmiah yang terbaru tentang pendidikan transformatif yang barangkali teman-teman bisa mengembangkan topik-topik ini, atau teman-teman punya konsen di bidang ini, kita bisa melanjutkan ini untuk menjadi satu karya ilmiah. Oke, kita mulai untuk judul yang pertama, membangun karakter toleran pada siswa melalui kunjungan belajar rumah ibadah antar iman. Ini menurut saya di Indonesia masih sedikit yang meneliti, yang membuat kajian seperti ini, atau mencoba untuk melakukan eksperimen bagaimana siswa, ya, terutama untuk pengembangan pendidikan karakter di sini, mengajak untuk belajar terhadap keyakinan yang berbeda. Karena kita tahu di Indonesia itu kan masyarakat yang sangat beragam secara keagamaan dan secara etnis juga begitu. Tetapi kita belajar sendiri-sendiri, tidak saling menyapa, gitu. Dalam konteks ini, membangun karakter toleran pada siswa melalui kunjungan belajar rumah ibadah antar iman ini bukan berarti kita datang ke sana untuk merayakan atau untuk sama-sama beribadah dengan mereka, tidak. Kita bukan mengkaji perbedaannya, tetapi mengkaji persamaan-persamaan, nilai-nilai humanisme yang bisa kita pelajari dari mereka, gitu. Selama ini kan baik itu di level atas perguruan tinggi hingga ke level sekolah-sekolah, itu belajar tentang karakter toleran, tentang toleransi itu jarang sekali ya, atau bahkan tidak ada yang mengajak siswanya untuk yuk kita, misalkan yang Islam, kita belajar ke gereja, berinteraksi dengan mereka, kemudian bertukar pikiran tentang keindonesiaan. Jadi kita tidak datang ke sana untuk mendiskusikan tentang iman masing-masing atau tentang agama masing-masing, karena kita tahu pasti ada perbedaan cara, gitu. Tetapi kita hanya ingin melihat, memahami bagaimana kita membangun kebersamaan, membangun rasa saling mendukung satu dengan yang lain, menerima keadaan mereka meskipun kita tentu saja berbeda, gitu. Nah, dengan cara seperti itu akan jauh lebih masuk kepada siswa daripada kita hanya berbicara di dalam kelas. Secara konseptual kita belajar tentang toleransi, tentang agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, tetapi itu hanya levelnya wacana. Kita kemudian ingin melalui studi ini menghadapi langsung secara real seperti apa, sehingga itu lebih cepat masuk ke siswa, dapat diterima, gitu, perbedaan-perbedaan. Karena kadang-kadang karena kita tidak ketemu, tidak ada komunikasi langsung. Yang komunikasi kalau ada konflik kan para tokoh-tokoh agama, sementara yang berkonflik itu kan di bawah. Nah, ini mengajak dari level anak-anak untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain dalam keyakinan yang berbeda. Itu menjadi penting bagi kita, karena kalau kita lihat masalah dari beberapa tahun belakangan itu adalah toleransi. Kadang-kadang kita yang agama Islam merasa lebih menguasai dalam berbagai bidang karena mayoritas, gitu. Tetapi ada yang tertindas kalau kita tidak saling mengayomi, gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang tertarik di sini bisa dilanjutkan ini untuk menjadi penelitian, gitu. Bagaimana rumusan masalahnya agar supaya lebih mudah diaplikasikannya. Oke, kita susun rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana konteks pembangunan karakter toleran pada siswa melalui kunjungan belajar di rumah ibadah antar iman. Kemudian yang kedua, apakah pengalaman berinteraksi dengan keyakinan yang berbeda memberikan pemahaman pada siswa tentang semangat toleransi keberagamaan. Ini yang menjadi poin penting kita. Nah, untuk hal metode ini bisa kita melakukan eksperimen, ya. Misalnya teman-teman yang guru atau teman-teman yang calon guru, kita bisa mengajak siswa kita, gitu. Tentu dengan kita melakukan persiapan apa yang mesti
kita lakukan di sana untuk belajar gitu. Jadi kita belajar tentang sejarahnya, nilai-nilai yang mereka pertahankan dan mereka yakini, sebatas itu. Jadi dengan begitu kita saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga kalau di luar ada perbedaan itu kita cepat memahami, oh begitu kan gini. Jadi secara metode mungkin akan lebih tepat kalau kita pakai metode eksperimen kepada siswa itu, dengan mengajak mereka ya ke tempat-tempat ibadah itu. Dari situ kita juga bisa membangun kerjasama antar iman gitu, untuk membangun karakter yang lebih kokoh di masyarakat nantinya. Jadi bukan ngomong tentang toleransi itu masing-masing. Kalau masing-masing ya kadang-kadang ketika dipertemukan dalam konteks yang berbeda itu bisa tidak toleran juga kita kadang-kadang gitu ya. Topik yang kedua atau judul yang kedua, hak memperoleh fasilitas dan pendidikan keagamaan pada mahasiswa berkeyakinan minoritas di perguruan tinggi. Berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, kan mayoritas muslim di sini. Banyak juga keyakinan di luar agama yang diakui itu. Ya kan, seperti misalkan kalau di Jawa Barat Sunda Wiwitan, kemudian kalau di Jawa Tengah ada Kejawen, dan ada juga Samin dan seterusnya. Nah, mereka ini di perguruan tinggi tidak punya wadah, ya kan, belajar tentang keyakinan mereka tidak punya wadah. Banyak yang dari mereka ini yang ya terpaksa belajar agama yang atau keyakinan yang mereka tidak anut gitu untuk memenuhi SKS. Ini kan tidak memenuhi hak untuk belajar bagi mereka yang berkeyakinan minoritas itu. Sehingga di sini itu kita ingin meneliti, kita ingin mengkaji tentang hak memperoleh fasilitas dan pendidikan keagamaan pada masyarakat atau pada mahasiswa berkeyakinan minoritas itu di perguruan tinggi. Oke. Kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi, fasilitas, dan pendidikan keagamaan pada mahasiswa berkeyakinan minoritas di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya perguruan tinggi dalam menjamin hak memperoleh fasilitas dan pendidikan keagamaan yang setara terhadap mahasiswa berkeyakinan minoritas itu. Judul yang ketiga, implementasi pendidikan life skill melalui hidden curriculum di sekolah. Nah, ini bisa diteliti di sekolah mana yang bisa diakses. Life skill ini penting untuk era masyarakat digital, masyarakat kontemporer sekarang. Kenapa? Ya, kita tahu sendiri, setelah mereka sekolah gitu, setelah mereka sekolah, kadang-kadang ilmu yang didapatkan di sekolah itu tidak sinkron dengan kebutuhan-kebutuhan untuk bertahan hidup. Life skill itu adalah satu kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau untuk berfaedah, bermanfaat bagi orang lain. Di bidang sosial misalkan kita pintar berinteraksi dengan orang lain sehingga kita bisa melakukan banyak hal bekerja sama dengan orang lain. Di bidang ekonomi kita punya life skill mungkin berwirausaha. Mungkin ada mata pelajaran berwirausaha, tetapi konteksnya sekarang anak-anak bisa berjalan sendiri, jualan online gitu. Itu kan life skill. Banyak hal yang lain, misalkan life skill bagi teman-teman meskipun bukan misalnya ya bukan jurusan tata boga gitu, misalkan belajar memasak gitu, mengajak siswa untuk memasak, atau dalam satu muatan lokal itu mengajarkan untuk memasak masakan khas daerah dan seterusnya. Itu bukan hanya sekedar memberikan kemampuan kepada mereka agar mereka bisa bertahan hidup di masa yang akan datang, tetapi juga misalkan masakan daerah Jawa, masakan daerah Sumatera, Bali dan seterusnya. Itu juga menunjukkan tentang identitas multikultural kan, sehingga itu juga bisa dimasukkan nilai-nilai kebersamaan dan keberbedaan. Nah, ini pentingnya belajar tentang life skill. Untuk itu mari kita susun rumusan masalahnya terkait dengan topik ini. Yang pertama,
bagaimana implementasi pendidikan life skill melalui aktivitas pembelajaran di luar kurikulum resmi di sekolah. Saya kasih tahu dulu bahwa hidden curriculum itu adalah kurikulum yang tidak tertulis, yang tidak tertuang di dalam pembelajaran sekolah. Sebenarnya lebih banyak hidden curriculum daripada kurikulum yang diajarkan kepada siswa. Karena siswa dan guru itu terus-menerus berinteraksi kan. Berinteraksi itu kan tidak selalu sama dengan RPS. Pembelajaran seperti RPS, belajar tentang toleransi itu tidak semua ada di RPS. Belajar tentang soft skill itu tidak semua ada di RPS, sehingga lebih banyak yang hidden curriculum gitu. Jadi hidden curriculum itu adalah pembelajaran yang tidak termuat atau tidak tertulis dalam kurikulum gitu. Kemudian yang kedua, apakah life skill yang dikembangkan itu relevan dengan kebutuhan bertahan hidup bagi siswa di masa depan. Judul yang keempat, wawasan guru tentang literasi pendidikan multikultural dan implementasinya dalam proses pembelajaran di sekolah. Permasalahan pendidikan itu dari dulu yang paling utama adalah wawasan guru, baik wawasan yang sifatnya pada materi itu sendiri dan juga pada metode strategi yang dilakukan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan lebih cepat ditangkap oleh siswa. Ini bukan maksud untuk meragukan kapasitas guru ya, tetapi kita ingin memastikan bahwa guru itu memiliki wawasan literasi tentang pendidikan multikultural, karena ini ya relevan ya dengan konteks keindonesiaan. Ini ada kaitannya secara tidak langsung dengan judul yang pertama, tetapi ini kita ingin melihat implementasinya dan wawasannya seputar pendidikan multikultural itu. Literasi dalam hal ini adalah pada wacana, pada konsep-konsep tentang multikulturalisme atau multikulturalitas dalam konteks keindonesiaan. Literasi dalam konteks itu, nah, bukan hanya kepada wawasannya, tetapi juga kepada metodenya, karena kita akan nanti melihat bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, subjek yang nanti kita teliti itu bisa guru sejarah, bisa guru PPKN, bisa guru sosiologi ya, pendidikan sosiologi, dan lain-lain, keagamaan juga, guru agama. Ini penting bagi kita untuk memastikan bahwa pendidikan multikultural itu berjalan di sekolah. Memastikan berjalan tidaknya pendidikan multikultural itu ditentukan oleh wawasan guru. Kemudian bukan hanya itu, tapi implementasinya seperti apa. Jadi kita meng-cross-check dari pengetahuan yang ada di dalam kepala guru, kemudian bagaimana dipraktikkan untuk diajarkan di sekolah kepada siswa dan para pelajar gitu ya intinya. Jadi ini masuk ke dalam pendidikan karakter juga, karena multikultural itu basicnya secara empirik kita masyarakat Indonesia sangat beragam. Tetapi permasalahannya seringnya kita selalu berhadapan dengan perbedaan-perbedaan yang tidak bisa diurai dalam kehidupan nyata, yang itu mempengaruhi bahkan mendestruksi kebinekaan. Itu yang tidak kita inginkan. Nah, dari sini mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana wawasan guru tentang literasi pendidikan multikultural di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana guru mengimplementasikan literasi pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, penerapan pendidikan inklusi dan tantangannya bagi lembaga pendidikan di daerah. Ini sebenarnya hanya sekedar contoh. Lokasinya itu bisa di daerah, bisa di satu sekolah, bisa di lembaga pendidikan tinggi, dan seterusnya dan seterusnya.
Cuman saya perlu ceritakan, sebenarnya pendidikan inklusi di level perguruan tinggi yang saya alami sendiri itu di tempat saya kuliah dulu di Jogja itu sudah berjalan. Hanya beberapa tahun belakangan mulai diwacanakan lagi agar diterapkan di level sekolah gitu. Pendidikan inklusi di level perguruan tinggi, teman saya itu ada yang tunanetra juga, yang kuliah satu kelas sama saya. Sebelumnya di tempat-tempat yang lain itu masih belum ada, yang mereka itu biasanya ditempatkan di sekolah khusus sehingga tidak berinteraksi dengan kita karena kita menganggap bahwa mereka itu kurang normal atau tidak normal gitu. Adanya pendidikan inklusi itu menerapkan kesetaraan bahwa mereka itu sama haknya dengan kita sehingga kita bisa satu meja, bisa satu kelas belajar gitu. Bahkan juga ada meskipun kampusnya di UIN Jogja itu tempat saya adalah kampus Islam, juga menerima teman-teman kita yang Kristen dan agama-agama yang lain. Pengalaman saya nih ya, membantu teman saya yang non-muslim itu, kan ada MK bahasa Arab, dia 2 kali nggak lulus karena memang tidak punya basic bahasa Arab. Sementara di kampus Islam itu harus ada bahasa Arab kan, dia nggak lulus. Kemudian saya mengantar lah ya konsultasi dengan dosen pengampu MK. Kemudian kita cerita bahwa teman kita ini non muslim dan sudah 2 kali ikut MK bahasa Arab dan tidak lolos gitu. Nah ternyata pengampu MK itu tidak tahu kalau dia non-muslim. Nah, akhirnya karena demi kemanusiaan, akhirnya dia lulus. Alhamdulillah dapat nilai B. Nah, ini kan tantangan juga di level perguruan tinggi. Seharusnya kita ada kurikulum khusus bagi teman-teman yang misalkan dan non-muslim. Nggak perlu bahasa Arab misalnya, cukup bahasa Inggris. Ini kan konteksnya kurikulum. Ada tantangan juga dan konteks seperti ini. Nah, sementara di level sekolah itu saya yakin lebih banyak tantangannya karena tidak semua guru bisa memberikan pemahaman yang sama terhadap orang yang menurut kita dianggap normal dengan orang yang teman-teman misalnya tunanetra, tunarungu dan seterusnya. Sementara kita itu harus menerapkan pendidikan inklusi ini. Jadi dalam satu kelas itu bisa teman-teman semuanya tidak pandang bahwa dia cacat secara fisik atau normal dan seterusnya. Pasti ada tantangan bagi guru di sekolah, bagi lembaga pendidikan di dinas gitu misalkan untuk menyusun kurikulum, bahkan di nasional untuk menyusun kurikulum bagaimana supaya anak-anak yang mengalami atau memiliki keperbedaan dengan kita itu bisa menyerap sama baiknya dengan kita dalam hal pembelajaran. Nah, ini yang penting untuk kita teliti. Tantangannya, implementasinya seperti apa, penerapannya seperti apa itu. Oke, dari sini mari kita susun rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan pendidikan inklusi pada proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, kita ingin implementasinya, penerapannya seperti apa gitu. Tentu kalau sudah ada penerapannya, ada acuannya, kurikulumnya seperti apa dibangunnya, kan gitu. Rujukannya ke sana gitu. Kemudian nilai-nilai tentang kesetaraan pendidikan itu nanti bisa dimasukkan ke sana. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam penerapan pendidikan inklusi tersebut. Jadi kita nanti bisa melihat ya apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi, kemudian kita memberikan rekomendasi dari sini. Inilah pentingnya supaya apa? Untuk mendukung agar pendidikan inklusi ini bisa berjalan dengan baik. Intinya itu. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.